Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas penerkenan nikmatnya, qudrah, iradah, ridho serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah di bulan yang penuh berkah, yang tentunya mudah-mudahan ibadah kita sekalian diterima oleh Allah menjadi amalan taqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-133 dan 134 yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam beramal, amal soleh yang dapat mendatangkan magfirah atau dalam rangka meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantaranya dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan itu, inna hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itulah yang bisa menghapus sayyi'at, dosa-dosa. Kemudian dilanjutkan wa jannatin arduhas samawat, bersegera kalian untuk meraih magfirah Allah dan jannati dan surga atau kenikmatan nanti di akhirat yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk itu maka tentu kita tidak baik menunda-nunda kesempatan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dikala ada kesempatan itulah, maka sepatutnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan seperti yang tadi dikatakan, wasanya artinya bersegeralah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kesempatan tentu tidak akan datang yang kedua kalinya. Seperti halnya nikmat yang saat ini Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk bisa beribadah di bulan yang penuh berkah. Tentu ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Tidak pantas dan tentu rugilah mereka yang diberikan kesempatan, waktu luang, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian melalui bulan Ramadan itu tidak dengan
mengisi waktu dengan ibadah ataupun juga aktivitas lainnya yang bernilai atau bermanfaat. Seringkali banyak orang yang melalui bulan Ramadan itu dengan menghabiskan waktu tanpa ada nilai kebermanfaat. Dia lalui pagi sampai siang dengan tidur-tiduran ataupun juga hal lain yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Jadi kompetisi bersegera dalam kebaikan dengan menunjukkan tentunya semangat dalam lomba-lomba, sebenarnya perlombaan dalam kompetisi itu tidak ada yang berleha-leha. Semua menjalaninya dengan sungguh-sungguh karena ingin meraih kemenangan. Kemenangan dalam perlombaan itu tidak akan diraih dengan melalaikan atau bersantai-santai atau berleha-leha, tetapi sebaliknya kemenangan dalam perlombaan didapat diraih dengan usaha, dengan jerih payah, dengan kesungguhan yang luar biasa, di luar biasa. Bahkan kalau dalam perlombaan semisal olahraga itu ada pusat latihan, ada latihan khusus yang di luar dari latihan-latihan biasa. Itulah makna bersegeralah atau berlomba-lomba. Tadi dijanjikan bahwasanya maghfirah Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah di ayat selanjutnya disebutkan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kedermawanan seseorang untuk berbagi kebaikan atau bersedekah dalam bahasa kita atau bersolat tentu bukan hanya dengan materi semata. Karena sedekah dalam pengertian yang umum adalah memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada siapapun yang membutuhkannya. Yang dalam hal ini tidak terbatas semata kepada materi saja. Walaupun tentu saja orang seringkali mengkonotasikan bersedekah itu dengan materi. Dan biasanya dimaklum atau wajar ketika orang punya, orang berada, dia bersedekah dengan hartanya, dengan materi. Tapi ternyata dalam ayat ini luar biasa. Orang-orang yang bertakwa itu tidak hanya bersedekah. Di saat ia diberikan waktu lapang atau diberikan keleluasaan, baik itu tadi yang berkaitan dengan materi, tapi juga watoroh di saat ia dalam kondisi sempit. Datang orang meminta pertolongan kepadanya, meminta bantuan. Tadi dia aslinya puasanya, dia bersegera, dia tidak berleha-leha, bahkan dia bersemangat untuk mencoba membantu sebisa mungkin. Ya bersedekah tadi. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, dikala ada orang yang membutuhkan bantuannya, dia bersegera untuk membantu dengan apapun yang dia bisa. Maka kalau dalam pengertian sedekah yang umum tadi, Rasulullah SAW menyebutkan la yughirana ahadukum minal ma'ruf. Jangan kalian menyepelekan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Walau antul kiabi wajil tolik. Dapat semua kafi wajib akhirnya salat. Walaupun hanya sekedar mempertunjukkan wajah yang berseri karena senyummu untuk saudara mengingat saudara. Jadi hanya dengan senyuman saja itu menjadi sedekah yang sangat bermakna, yang sangat bernilai. Terlebih jika kita bisa mengaplikasikan sedekah itu dengan tadi berbagi kebaikan dengan apa yang kita bisa. Jadi bersedekah bukan hanya dalam kondisi keadaan yang lapang, tapi juga dalam kondisi sempit. Dia bersegera, berlomba, begitu bersemangat untuk memberikan kebaikan.
wal kadhimin al-ghaidh, dan juga orang yang menahan amarahnya. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah yang bisa mengendalikan amarahnya. Tentu amarah sebagai luapan emosi yang merupakan juga bagian dari kita sebagai manusia, ada kalanya memang dibutuhkan saat melakukan nahi munkar. Tentu kita dalam perspektif tentu amarah yang terkendali dibutuhkan agar ada semangat untuk melakukan nahi munkar. Kemudian wa'afina, dan berbuat atau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam tafsir Yada baru ayat ini, Amr bin Abdullah bin Muhammad Al-Mutbil menyebutkan kisah Maimun bin Mahram saat kedatangan tamu yang kemudian pembantunya menghidangkan semangkok gulai, dia terjatuh dan tumpah. Pada saat dia mau marah, kemudian pembantunya itu membacakan ayat ini. Orang yang menahan amarahnya. Sehingga Maimun tidak jadi marah. Bahkan kemudian dibacakan lagi. Dan Maimun juga respon bahwa dia memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia kemudian baca ayat bahwasanya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga Maimun bin Mahram saat itu segera memerdekakan pembantu. Ini contoh ayat Al-Quran yang sampai kepada hati orang yang beriman, menyentuh. Ya. Tidak kira wajilat kelu, wajilat ayat zadatul iman. Bisa mempengaruhi begitu besar saat dibacakan ayat Allah, sehingga lunak hatinya dan ia tunjukkan bagaimana akhlak yang sebaiknya, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Mudah-mudahan kita sekalian bisa meneladani ataupun juga mengupayakan diri untuk apa yang tadi disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa, yang bersegera dalam kebaikan. Orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mendermakan, menginfakkan, bersedekah dengan apapun yang ia bisa, baik dalam keadaan di waktu lapang ataupun juga dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dia bersemangat untuk berbagi kebaikan, menahan amarah, dan juga menjadi pribadi pemaaf. Dan menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi orang yang menahan amarah, suka berbagi, bersedekah, itu adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang berbuat ihsan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu saja kiranya bisa saya sampaikan dalam kuliah singkat ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan tentunya dorongan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkannya. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah kata. Aku qouli wastaghfirullahaladzim wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.